Record Pak Sampun, Mustafirin. nggih, Nggih, sampun. bisa Langsung, dimulai monggo silakan. nggih, langsung saya mulai, nggih. Nggih, share Assalamualaikum screen-nya ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada siang hari ini, Bu Lili, Pak Junaidi, dan Pak Nasruddin. Terima kasih sudah berkenan untuk masuk ke Zoom saya ini. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai sistem informasi antrian berbasis web untuk bagian resepsionis pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atau FEBI UIN Wali Songo Semarang, sebagai bentuk dari aktualisasi Latsar. Latar belakangnya ini sendiri adalah pelayanan yang masih banyak manualnya, antreannya tidak tertib dan tidak terdokumentasi dengan baik. Kemudian sulitnya melakukan evaluasi terhadap pelayanan dan belum ada sistem informasi yang mendukung. Tujuannya tentu untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan. Selain itu, untuk mewujudkan sistem antrian yang lebih baik dengan menjadi digital dan aktualisasi nilai ASN berakhlak. Manfaatnya untuk fakultas, efisiensi dan data yang terintegrasi. Untuk mahasiswa jelas untuk kepastian pelayanan dan transparansi. Dan untuk ASN, Mas, langsung aja, tidak manfaat, tidak usah langsung ke anu oh saja, ke oke, isu aja. Oke, isunya. Isunya tidak ada sistem antrian digital yang core isunya. Jadi ini Terus, Pak, untuk core isunya ini, kemudian ini untuk USG-nya, kemudian ini untuk apa namanya, fishbone-nya, diagram fishbone-nya. Diagram fishbone-nya itu dari mainnya belum ada petugas yang memahami, tidak ada pelatihan khusus, kemudian materialnya belum ada, perangkat, kemudian belum ada pengadaan. Terus pencatatan masih manual, belum ada SOP yang baku untuk pelayanan tamu, masih ada sistem tradisional, kemudian belum ada digitalisasi proses front desk. Rumusan solusinya membangun sistem informasi antrian berbasis web. Platformnya online dan onsite, pencatatan data otomatis dan evaluasi lebih mudah. Kemudian tahapan aktualisasinya adalah identifikasi kebutuhan, desain sistem, pembuatan uji sistem, sosialisasi dan pelatihan, monitoring dan evaluasi. Ini saya ada contoh untuk mockup desainnya seperti ini. Kemudian contoh untuk nanti dashboard sistemnya adalah seperti ini. Nah, untuk salah satu untuk nilai ASN berakhlaknya adalah berorientasi pelayanan, seperti membantu mahasiswa, akuntabel, data terdokumentasi, kompeten, penguasaan teknologi, adaptif dan kolaboratif, pelatihan staf dan tim. Kendalanya banyak, masih belum familiar terhadap digitalisasinya. Solusinya adalah pelatihan, sosialisasi, panduan visual dan monitoring. Dampak dan kontribusinya, kinerjanya bisa meningkat, mahasiswa bisa lebih puas, kontribusi terhadap smart governance. Terima kasih. Matriknya, Matriknya sebentar saya share ulang karena di sini jadi kecil kalau. nggih. Nah, ini Bu. Matrik aktualisasinya adalah sebagai berikut ini. Identifikasi masalah dan pengumpulan kebutuhan. Tahapan kegiatannya melakukan observasi antrian manual, wawancara, kemudian identifikasi kebutuhan pengguna. Outputnya adalah dokumen hasil analisis kebutuhan. Keterkaitan dengan visi misi adalah mendukung riset berbasis iptek. Keterkaitan dengan core value berakhlak adalah akuntabel, yaitu bertanggung jawab dalam menggali kebutuhan yang nyata. Terus kemudian analisis dampaknya adalah memberikan pemahaman mendalam terhadap masalah agar solusi yang dibangun tepat sasaran. Kedua adalah perancangan sistem antrian berbasis web. Melakukan penyusunan alur sistem, mendesain interface, menentukan kebutuhan teknis. Rancangan sistem, kemudian untuk outputnya adalah rancangan sistemnya. Keterkaitan dengan visi misi adalah berbasis kesatuan ilmu, misinya iptek untuk lulusan profesional di pengelolaan pengembangan. Ya, Keterkaitan nomor 3-nya, Mas.
Nomor tiganya adalah ini pembuatan dan pengujian testing sistemnya, eh, pembuatan dan testingnya. Jadi melakukan coding dan uji coba performa. Oke. Terus analisis dampaknya adalah sistem berfungsi optimal dan meningkatkan kepercayaan pengguna user. Kemudian sosialisasi dan pelatihan pengguna terhadap sistem, menyiapkan manualnya, kemudian melakukan demo sistem dan memberikan pelatihan langsung. Yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi implementasi sistem. Seperti itu kurang lebihnya. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Oke. Mustafirin. Oke. Ya. Untuk selanjutnya kami berikan kesempatan untuk penguatan mentor. Halo, Halo Pak mentornya Nasruddin. standby Bapak Nasruddin. Masih di mute atau langsung ke Pak Jun dulu? Oke, Pak Jun dulu, enggak apa-apa Pak. Oke, baik. Mas Nasruddin, setelah saya cermati tadi ya terkait dengan tulisan, kenapa kok dengan ambil judul itu? Karena di sini memang masalah nyatanya adalah belum adanya ini Pak, apa namanya, sistem yang apa namanya mengakomodir untuk antrian. Karena biasanya Ini di sini ini antrian untuk apa, Mas? antrian Oh, untuk macam-macam Pak, resepsionisnya. Jadi apa? Antrian apa? resepsionis Pak. Apa memang di fakultas jenengan itu Ya, padat sekali? padat Kok Pak. Pak? Padat karena ada apa namanya banyak yang Setiap eh, hari? ya, Setiap hari begitu? iya, ada pemberkasan wisuda, ada pemberkasan munakosa, terus kemudian Oh gitu ya. pelayanan untuk Berarti itu untuk umum ya, untuk pelayanan umum ya. eh, pelayanan umum untuk Maksud saya ya, pelayanan ki kan kalau itu apa khusus untuk misalkan KRS itu kan berarti kan itu untuk pelayanan semuanya ya. ya, ya hampir semuanya. Surat-surat juga Hmm. masuk Oh sini juga. gitu ya. Oke, Oke, oke. Baik, nggih. Mas, kalau saya lihat di langkah-langkah kegiatan, saya tadi mencermati oke. itu penjenengan langkah pertama tadi kalau saya cermati identifikasi masalah ya. Apa tidak sebaiknya jenengan melakukan konsultasi dulu? Ya, kurang lebih kan apa kalau kalau apa namanya konsultasi mungkin masuknya ke observasi juga kali ya Pak ya. Enggak, no, Apa beda, no. enggak Pak? Enggak. Jadi Hmm. kegiatan itu pertama bukan identifikasi masalah, tapi Oh gitu. perencanaan dulu. Oke, baik Pak. Kalau Nanti. di SMART itu kan dari Hmm. manajemen ASN itu kan pertama kali perencanaan, tuh, Mas. Iya, betul Bapak. Berarti nanti itu dibenahi, nggih. Siap. Perencanaan, terus Oke, nanti siap siap. apa konsultasi dengan mentor, Oke. terus itu baru nanti identifikasi masalah. Habis itu baru Oke. jenengan melangkah itu. Oke, Gitu ya, siap Mas Pak. ya. Nggih, dan bagus itu jenengan. Jadi, nah terus aku pengen ngerti before dan afternya seperti apa. Nanti di laporan kan jenengan kan menuliskan laporan daripada ini kegiatan ini diaktualisasi. Oke. Before dan afternya seperti apa, Mas? Before dan Artinya sebelum dan sesudahnya itu nilai keberhasilannya indikatornya apa? indikatornya itu adalah nanti ada apa namanya, ada datanya Pak. Outputnya itu berupa data mengenai apa mahasiswa yang terdokumentasi dengan baik, seperti contohnya, maaf saya share lagi di bagian eh, ini, di bagian ini Pak. Enggak, maksud saya gini, ya oke itu data. Ya, Tapi dapat kan datanya. misalkan gini, maksud saya dengan adanya web atau tadi apa aplikasi itu, Ya, berarti kan tujuannya kan mungkin pelayanan lebih cepat atau mungkin betul. apa-apa gitu loh Mas, Ya, maksud saya. ya, pelayanan lebih cepat dan Ya, makanya terdokumentasi kan dengan kudu baik. enek toh nek ini saurung menggunakan aplikasi jenengan Hmm, dengan sebelum menggunakan dan sudah menggunakan itu kan berarti ada perbedaan gitu loh maksud saya. Nanti ya, bisa dibuat laporannya ya itu ya, di bisa Pak. laporan aktualisasi ya. Bisa Pak. Itu Nah, nanti datanya terekor dengan baik dan Nah, ada maksud saya kategorinya. bisa menunjukkan itu loh Mas, menunjukkan oh Oke, ini ndek ini nganggo manual seperti ini, oh setelah ini oh kelebihannya ini kan berarti jenengan nanti. Nggih. Nggih, oke, siap. cukup Mbak Oke, Lili. siap. Oke, Pak Nasruddin sudah standby atau? Halo, Oke, mohon maaf tadi dilompati oleh Pak Jun karena Bapak kami minta kok belum standby. Nggih, enggak Oke, apa-apa. Sekarang, oke. nggih, waktunya Bapak untuk memberikan Intinya penguatan. bagus, Pak. Oke. Bagus sekali Terima itu. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
Eh, Terima kasih diberi kesempatan. Yang pertama saya sampaikan apresiasi buat Mas Mustafirin Tata karena memang itu sesuai dengan harapan kami di Fakultas Ekonomi. Jadi memang di fakultas kami, Fakultas Ekonomi itu sudah ada OLDA, Pak. Apa namanya? Jadi berbasis web berbasis WA itu juga sudah, tetapi memang ada layanan yang kayak tadi masih ada antrian ketika ada hal-hal yang krusial, misalnya pengambilan ijazah, pengambilan pengujian dan sebagainya. Maka saya minta untuk Mas Tata untuk membuat aplikasi itu, dan ternyata beliau juga mempunyai kemampuan karena memang pranata komputer ya, sehingga dengan proyek ini semoga menjadi lebih baik lagi ininya. Dan saya memang sangat mendukung, semoga ini menjadi kelanjutannya menjadi bisa diaplikasikan di seluruh, tidak hanya di fakultas, tapi bisa diaplikasikan ke universitas, karena universitas saja belum ada gitu loh. Wah, Jadi yes, sip. malah lebih nanti masih bisa jadi diperluas lagi dan menjadi contoh bagi yang lain gitu. Ngaten, Mbak. Baik. Terima kasih. Baik, Iya. terima kasih Pak Nasruddin. Ini memperbaiki tata kelola di UIN, nggih. Iya, Makasih. iya. Sudah dicermati, Mas Mustafirin, bisa ditindaklanjuti nanti masukan dari Pak Jun maupun dari Pak Nas. Terima kasih, kami berikan kesempatan untuk peserta yang terakhir, Mbak Mas Nurhuda. Nggih. Satu lagi Pak Jun, mohon Ya. bersabar. Oh iya, siap. Saya Nggih, Live, bisa live, live, ya. live. terima kasih semuanya, Bapak. Nggih. Makasih Sami-sami, Mas Mas. Mustafirin, Terima kasih, semangat. Bapak. Sami-sami, Nggih, Pak. matur nuwun Nggih, sukses kerawuhannya selalu. Pak Sukses Nasruddin. selalu. Amin, amin.